41 tuh naik. Oke, silakan. Mohon maaf tadi saya pikir kosong. Silakan yang mau tampil. Iya, Pak. Saya mute ini di sini daerah saya rintik-rintik takutnya mati ininya ya. Tadi iya, Bapak. Ajar mental. Iya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih telah join pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Pak Zengki. Untuk mempersingkat waktu, silakan kepada kelompok 2 untuk memaparkan presentasinya. Pada kelompok 2 dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya, dan Bapak Dosen Cengki Ibrahim yang kami banggakan. Izinkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu ada Muhammad Jabar Maulud Hidayat, Ahmad Nazarudin Gofur, dan Bima Haryanto untuk memaparkan presentasi materi tentang identitas nasional. Kan sebelum itu di sini ada sedikit kutipan dari Bapak Muhammad Hatta, yaitu lebih dari 300 tahun kita didominasi oleh Belanda. Namun hal itu tidak menghancurkan budaya kita. Dalam 30 tahun kita lepas dari dominasi itu. Jadi kita dalam kondisi krisis. Jika dilihat dari kutipan Bapak Muhammad Hatta ini dibandingkan dengan kondisi saat ini, bisa dibilang ada benar juga. Karena apa? Karena saat ini di era globalisasi yang entah dampak negatifnya sebanyak apa, kita membutuhkan yang namanya identitas nasional untuk mencegah dampak negatif itu. Jadi dengan adanya identitas nasional, kita bisa mempertahankan sekaligus menyatukan integrasi nasional dalam keutuhan NKRI. Kemudian, apa itu identitas nasional atau pengertian dari identitas nasional? Pengertian identitas nasional sendiri yaitu terdiri dari 2 kata. Yang pertama, identitas dan nasional. Identitas secara terminologi yaitu pengertian ciri-ciri, sifat-sifat khas atau jati diri yang melekat pada seorang atau sesuatu yang membedakannya dengan hal-hal lainnya. Kemudian kalau dari sudut pandang antropologi, identitas ialah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran pribadi sendiri, golongan sendiri, kelompok sendiri, komunitas sendiri, atau negara sendiri. Kemudian nasional atau nation yang berarti bangsa. Nasional merupakan kesatuan komunitas sosial kultural tertentu yang memiliki semangat
cita-cita, tujuan, serta ideologi bersama. Selain itu, nasional juga merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, dan kemudian diikat lagi oleh kesamaan-kesamaan, baik secara fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, maupun secara non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Dengan demikian, identitas nasional adalah ciri atau sifat khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kemudian selanjutnya di sini ada pengertian identitas nasional menurut ahlinya. Di sini diambil dari menurut Trijanti. Menurut Trijanti, identitas nasional didefinisikan sebagai manifestasi nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri khas, dan dengan ciri-ciri khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa yang lain dalam kehidupannya. Namun, bagaimana dengan konteks Indonesia jika dikaitkan dengan pendapat pengertian menurut Trijanti? Jadi, jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, identitas nasional itu yang berarti manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan, dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia yang kemudian menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan jiwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Jadi bagaimana hakikat identitas nasional itu sebenarnya? Hakikat identitas nasional sebenarnya bersifat terbuka, cenderung terus-menerus, bersemi, karena hasrat menuju kemajuan yang dimiliki oleh masyarakat pendukungnya, dan kemudian ditafsirkan dengan diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual. Maksud kondisi aktual itu bagaimana? Maksudnya ialah nilai secara aktual itu hakikat identitas nasional bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu Pancasila. Yang Pancasila aktualisasi penerapannya tercermin dalam penataan kehidupan bangsa Indonesia dalam arti yang luas, termasuk peraturan undang-undangan, sistem pemerintahan, nilai etika dan moral yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan apakah identitas nasional ini bisa dikatakan seluruh sebanding gitu dengan masyarakat multikultur di Indonesia? Jika dikaitkan dengan hakikat identitas nasional Indonesia, identitas nasional dan masyarakat multikultur Indonesia itu sebenarnya sejalan, karena masyarakat multikultur itu tidak hanya melibatkan warga negara saja, tapi juga mencakup penerimaan warga negara tersebut sebagai anggota komunitas. Sorry Bim, suaranya kecil. Yang ketiga, sebagai suatu yang terbuka agar tetap relevan dan masih kecil, nggak kedengeran. Masih kecil banget, Bar. Ini udah ini. Belum. Tes. Halo. Tes. Masih kurang. Tes. Masuk. Gini aja. Selanjutnya, fungsi identitas nasional. Yang pertama yaitu pencerminan kondisi bangsa yang menampilkan kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa ini. Yang kedua, sebagai penanda keberadaan atau eksistensi suatu negara. Yang ketiga, sebagai suatu yang terbuka agar tetap
relevan, dan fungsional dalam kondisi yang berkembang dalam masyarakat sekitarnya. Yang keempat, pembeda dengan bangsa lain di dunia. Next. Proses terbentuknya identitas nasional. Yang pertama itu dari budaya. Dari budaya yang telah menjadi ciri khas suatu bangsa atau negara. Yang kedua yaitu kesamaan budaya suatu negara juga. Dan yang ketiga, kesamaan sikap perilaku yang membentuk sikap dan perilaku yang sama. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Pertama itu ada sejarah. Sejarah termasuk unsur pembentuk identitas nasional yang paling signifikan. Karena perasaan senasib dalam penjajahan membentuk ikatan yang pada akhirnya membentuk suatu perilaku tentu yang sama pula. Yang kedua, bahasa. Bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara tanpa harus melekat identitas kesukuan dan kesejahteraan kepada nilai sosial budaya, serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketiga, adat istiadat. Kemudian yang sama, karena penjajahan kolonial membawa suku-suku bangsa bersatu untuk menghapuskan penjajahan tersebut. Jika pertama besarnya suku-suku bangsa dimaksud tercermin pada Kongres Pemuda tahun 1928. Yang terakhir ada agama. Agama yang dianut sebagai keyakinan ideologi mampu melekat identitas dalam secara universal. Ciri dan tindakan seseorang akan tercermin pada sikapnya dalam rutinitas menjalankan agamanya. Bahkan untuk nama agama ini dipandang sebagai nama krusial yang harus diatasi oleh seseorang. Karakteristik identitas nasional. Yang pertama ada pola perilaku seperti adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong. Selanjutnya ada alat-alat perlengkapan seperti bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya. Yang ketiga ada lambang seperti bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang terakhir itu ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu kecerdasan dan kesejahteraan bersama bangsa Indonesia. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya tidak aktif kamera dikarenakan tiba-tiba error atau rusak. Saya lanjutkan proses pembentukan identitas nasional. Identitas nasional itu terlahir dari identitas pribadi yang mana berkembang menjadi identitas bersama yang melahirkan agama, adat istiadat, dan juga bahasa. Lalu identitas bersama terbagi menjadi identitas budaya dan identitas politik yang mana akhirnya mengkristalisasi dan menjadi identitas nasional. Selanjutnya. Ini adalah contoh dari identitas nasional Indonesia. Yang pertama ada candi, seperti Candi Borobudur, serta Prambanan dan yang lainnya. Terus di sampingnya ada bendera Indonesia, lalu semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika, serta Pancasila. Lalu ada batik, dan juga ada baju adat dari berbagai suku. Lalu ada transportasi tradisional dari bangsa Indonesia, dan juga wayang kulit. Ini adalah sebagian dari identitas nasional Indonesia. Lanjut. Wujud atau paham identitas nasional. Di sini saya akan memberikan 3 dari banyaknya wujud identitas nasional. Yang pertama ada patriotisme, yaitu sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat rela berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa. Yang kedua ada nasionalisme,
paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang memiliki tujuan atau cita-cita bersama untuk kepentingan nasional. Yang ketiga ada chauvinisme, yaitu rasa cinta tanah air yang berlebihan dengan mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Selanjutnya. Krisis identitas nasional. Yang pertama ada budaya, yang mana budaya ini semakin terlupakan dan tersingkirkan oleh budaya-budaya asing yang disebabkan oleh modernisasi. Solusinya yaitu kita harus mengikuti kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh masyarakat di sekitar dan juga mempertahankan nilai-nilai budaya. Selanjutnya ada semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu juga. Yang mana sekarang mulai terlupakan oleh masyarakat sekitar karena adanya sikap individualisme. Solusinya yaitu pluralis, yaitu paham yang menghargai perbedaan antar masyarakat, mau itu agama atau pandangan politik serta lainnya. Yang terakhir ada falsafah, seperti Pancasila. Zaman sekarang Pancasila mulai tersingkirkan dan tergantikan oleh ideologi-ideologi asing dari macam negara yang disebabkan oleh globalisasi. Solusinya yaitu kita harus mengamalkan nilai-nilai yang mencerminkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, itu saja yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih presentasinya kelompok 2. Para teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Iya, silakan Marsyanda. Ya, mau bertanya nih, jadi apa sih kelebihan dan kekurangan dari identitas bangsa Indonesia yang dikenal dengan kemultikulturalnya? Apakah jelas? Pada kelompok 2, apakah jelas pertanyaan dari Marsyanda? Iya, sudah jelas. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Dipersilakan. Untuk kelompok 2, jika sudah ada jawabannya, boleh langsung menjawab pertanyaan dari Marsyanda.
mau nanya juga deh buat kelompok 2. Jadi kan ada contoh-contoh tuh dari identitas nasional negara kita. Kayak landmarknya ada kayak Candi Borobudur, ada kesenian-kesenian juga, terus juga ada barang-barang kayak batik gitu. Nah, kenapa kok bisa identitas nasional dari negara kita masih sering diaku-akuin sama negara-negara lain gitu? Terus bagaimana pendapat kalian dan apa sih solusinya di zaman sekarang mengenai hal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih Aska atas pertanyaannya. Pada kelompok 2, apakah jelas pertanyaan dari Aska? Sudah jelas ya. Terima kasih. Baik, apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi kepada kelompok 2? Dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan Naskah yang tadi pertanyaannya identitas nasional yang diakui oleh negara lain. Kalau pendapat saya sebenarnya itu memang susah ditelaah lebih dalam ya. Contohnya misalkan batik dan rendang. Kalau rendang itu kan Malaysia juga contohnya mengakui dari Malaysia ya rendang itu ya, padahal rendang juga ada di Indonesia. Terus kemudian selain rendang bahasa Indonesia kan nggak hanya ada di Indonesia, tetapi ada di Malaysia. Nah itu orang Malaysia contohnya menyebutnya itu bukan bahasa Indonesia, tapi rumpun Melayu. Jadi kalau ditanya ini punya siapa, mungkin harus dicari-cari lebih dalam lagi, harus kayak diteliti lagi. Kayak nggak bisa yang salah siapa, yang benar siapa. Jadi benar-benar harus teliti lagi. Dan kalau untuk solusinya memang untuk sementara ini harus diterima dulu ya. Untuk sementara ini harus diterima dulu. Tapi bukan berarti harus pasrah gitu. Kita juga harus berusaha, contohnya rendang, berusaha untuk mengakui ke negara-negara luar bahwasanya rendang itu punya kita. Jadi solusinya pertama berusaha untuk meyakini bahwa rendang itu punya dari kita Indonesia. Sekian dari jawaban saya, apakah sudah cukup jelas? Berarti identitas nasional negara kita masih belum pasti dong beradanya beberapa. Yang tadi rendang itu masih ada di negara lain. Berarti negara lain juga bisa bilang itu identitas nasional negara mereka gitu. Sebenarnya itu terkait konteks apa dulu ya. Kalau konteksnya rendang, saat ini sepengetahuan saya memang banyak yang mengakui ini Malaysia ya rendang. Nah itu bukan hak saya juga ya menentukan rendang itu punya siapa. Itu udah ada contoh ahlinya misalkan. Kalau konteksnya selain rendang misalkan candi misalkan, itu candi udah jelas ada di Indonesia. Jadi terkait konteksnya apa dulu gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, Bima. Thank you. Sama-sama. Baik, terima kasih Bima atas jawabannya. Dipersilakan kepada teman-teman yang lain jika ada pertanyaan, boleh tanyakan.
Ayo, ini materi seru nih. Silakan, ayo. Bahasa sononya what identitas. Orang sono bilang identitas me. Tuh, Farid tuh mau ngomong. Silakan Farid. Saya ingin bertanya, kalau kan tadi saya ingin pertanyaannya itu kenapa Malaysia tiba-tiba mengakui gitu loh. Padahal udah terkenal tiba-tiba mengakui. Apa alasannya? Apakah emang di Indonesia kurang dianggap atau hanya karena Malaysia juga punya rendang sendiri atau emang, dan itu sejak kapan? Kenapa? Pak Prit, mengakui apa? Mengakui yang dari mana aja sih? Dari Indonesia yang direbut identitas nasional nasionalnya, seperti kebudayaan yang direbut. Budaya Indonesia. Pak Prit bisa diulang lagi pertanyaannya, jadi Apa tadi? bisa ngulang pertanyaannya. Ulang pertanyaannya. Kenapa Malaysia tiba-tiba mengakui dan merebut beberapa kebudayaan yang maksudnya udah terkenal dari Indonesia, dan bukti apa yang mereka punya agar bisa mengadu bahwa ini punya mereka? Sudah jelas? Pak Bima sudah jelas? Tes? Kedengeran nggak? Kenapa tiba-tiba tadi yang disebutkan Malaysia mengakui kayak kebudayaan-kebudayaan dari kita? Saya ambil konteksnya itu misalkan yang tadi ya rendang. Rendang itu kalau ditanya sejak kapan dan kenapa tiba-tiba Malaysia mengakui itu punya Malaysia, kalau menurut saya, sepengetahuan saya tadi berdasarkan sejarah itu kan kalau kayak apa ya namanya itu kan, pokoknya manusia rumpun manusia itu kan nggak semata-mata tiba-tiba lahir di Malaysia gitu. Jadi orang Malaysia itu belum tentu lahir di Malaysia. Dia bisa aja kayak datang dari luar, misalnya dari Afrika, itu kan dia berjelajah. Awal mula misalkan Malaysia itu nggak serta-merta ada Malaysia. Jadi awalnya itu yang dari Afrika tadi dia misalkan belajar. Nah yang tadi ya membawa suatu suatu Budaya.
Baik, terima kasih Bima atas jawabannya. Apakah Farid sudah jelas jawabannya? Cukup. Baik, sisa satu pertanyaan lagi untuk kelompok 2 tadi, pertanyaan dari Mas Yanda. Silakan kalau sudah ada jawabannya. Izin menjawab pertanyaan dari Marsyanda tadi tentang kelebihan dan kekurangan dari multikultural identitas nasional Indonesia. Kelebihannya yaitu karena kita dapat menerima keberagaman dari budaya dari pihak lain dan pihak kita sendiri, kita menjadi kaya akan budaya yang mana bisa mengangkat harkat Indonesia di mata dunia. Kekurangannya yaitu budaya yang tadinya asli dari Indonesia atau yang tadinya identitas nasional menjadi terlupakan dan tergantikan oleh budaya-budaya asing atau budaya-budaya barat, yang mana dikarenakan dari globalisasi serta modernisasi. Oke, berarti multikultural di sini maksudnya dengan kultur luar negeri juga ya, maksudnya gitu? Iya, seperti menerima keberagaman walaupun dari dalam dan juga luar juga. Oh baik, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya. Gak ada kelompok 2 dan pertanyaan dari Mas Yanda. Mungkin dari Pak Zengki ada yang mau ditambahkan Bapak tentang presentasi kelompok 2? Ya, saudara sekalian, sebenarnya teman-teman di IT ini nih sebenarnya masih banyak ini dikembangkan. Kita ambil contoh ya, di Australia. Di Australia itu ada sebuah daerah, menurut logika itu nggak mungkin. Jadi saya ulang lagi, menurut logika nggak mungkin. Ntar kita cari ya daerah yang mana. Ternyata itu makanan kita itu di fresh di sana. Bahkan di sana ada laksa. Apalagi di Malaysia ya, laksa itu menjadi kewajiban ya. Jadi saya tuh kalau di FB itu temennya emak-emak Malaysia, emak-emak Singapura, sama emak-emak Brunei. Pokoknya Asia Tenggara termasuk Vietnam. Nah kalau di Australia itu sama orang yang berkeluarga ya, orang kita di sana. Saya bertemanan di situ. Dan kebetulan ada teman saya jadi warga negara sana ya. Jadi makanan kita itu ada di fresh di sana ditemukan. Bayangin loh. Kalau di kita namanya kampung ya atau desa. Saudara sekalian, saya aja nih ngomong begini aja merinding. Terkejut. Apakah kamu tidak terkejut? Kalau nggak terkejut kebangetan nanti diambil. Sementara kita menelantarkan apa yang kita miliki. Jadi saya ulang lagi ya, makanan kita di sana itu di fresh. Anda kalau naik kereta itu ada resto-resto ya, terutama Indomaret ya. Itu ada restonya. Kita mau beli nanti diangetin beberapa menit ya.
akhirnya kita bisa makan secara nikmat ya. Itu sudah ada di jalan kereta api kita ya. Karena kita lebih praktis ya. Turun dari kereta, masuk ke Indomaret, mesen, langsung microwave, langsung pencet, langsung kopi, anget lagi. Murah meriah. Belanja sendiri, melayani sendiri. Tidak dipelototin, tidak dicurigai. Semuanya serba. Nah, jadi saya lagi, itu salah satu contoh makanan. Bisa nggak nanti gudeg itu diambil? Bisa. Tempe aja, itu hakinya harus ke Belanda. Kita nggak boleh mengekspor tempe. Harus izin Belanda. Tahu saja itu nilai hakinya itu ada di Jepang. Kita nggak boleh memproduksi keluar. Di dalam negeri boleh. Ngakulah kita sepuas kita. Tempe merek Indonesia. Tahu merek Indonesia. Kamu wajahnya tempe. Gitu. Jadi nggak bisa kita keluar. Ekspor nggak boleh. Makanya teman-teman bikin haki. Saya ada 2 haki. Pertama, haki masalah bicara tentang film. Saya punya haki 2 film. Jadi saya itu bergerak dalam bidang entertain. Jadi kemarin saya diundang untuk mengoreksi film Usmar Ismail ya. Dipanggil sama gubernur, saya suruh menilai film tersebut jadi pahlawan beserta teman-teman lainnya. Itu tadi karena saya punya haki. Jadi jelek-jelek ini bapak lo punya haki. Diperhitungkan di perfilman. Jadi ada artis-artis, sutradara, bagian sensor film, semuanya itu insan-insan film. Itu kalau ada saya tuh hormat gitu ya. Nah jadi seperti itu ya saudara sekalian. Kalau kita nggak punya haki, contohnya gudeg ya. Tadi barusan kredok ya. Kredok itu makanan nikmat di Malaysia. Kredok ada di Australia, di desa loh, di desa Australia. Ada kan itu distrik ya, ada negara, ada di kampungnya. Itu ada itu semuanya. Jadi Anda itu harusnya online ini dipergunakan, dimanfaatkan. Jadi di kampus Anda itu kerjasama dengan Windows ya, gratis itu. Saya ngajarin kamu ini. Kamu download banyak-banyak di situ, tapi jangan bilang orang ya. Nanti jadi heboh. Jadi di sana Anda bisa download macam-macam. Apalagi FT, Fakultas Teknik, punya kelebihan, makanya perlu berkawan di situ. Nah, waktu berkawan di sana, Anda lakukan download sebanyak-banyaknya. Sehingga Anda bisa mendapatkan sesuatu. Contohnya tadi itu. Ya, dapat ilmu dari orang-orang tertentu, gitu ya. Saya karena nggak ke kampus ya, nggak bisa ngedownload di situ. Kalau di rumah itu saya mainnya malam, di atas jam 24. Jam 24 tuh kenceng itu. Nah, saya bisa kemana-mana gitu ya. Nah, informasi yang semacam inilah yang disebut identitas. Ya, identitas budaya, keragaman kuliner. Nah, sekarang itu di kaki 5 di Jakarta, sekarang udah mulai lagi marak. Jadi pola Malioboro itu diambil di Jakarta. Jadi khasanah untuk ke Jogja itu semakin berkurang karena sudah diambil sama orang-orang Jakarta. Sekarang emperannya karena dibagusin ya sama pemerintahnya. Jalan trotoarnya sudah bagus.
dipakai kaki 5 ya sama mereka. Cuman gitu ya, kadang-kadang jorok, harusnya bersihin lagi dong, merapiin lagi. Kesian lah Pemdanya itu. Dan saya paling benci lah sama orang jualan tuh, pelitnya bukan main. Masa tukang sapu bayar beli, goblok bener. Pak Nurjengki ngomong kasar nggak kasar, goblok itu namanya. Orang ngebersihin sampahnya, dia seenak-enaknya ngebuang dagangannya. Masa bayar? Saya kalau ada di situ saya marah itu, kadang-kadang orang-orang preman pada ribut. Kamu ngapain? Ya kesian yang tukang sampah. Harusnya jaga dong kebersihan. Ya, kebersihan itu ini coba dong, untung dia sehat, udah nggak dikasih. Ya. Masa minta rokok aja bayar? Kayak gitu loh saudara sekalian. Harusnya itu dia diberi yang secukupnya. Nanti teman-teman ya kalau ada ngelihat orang sampah kehausan, kamu belilah cuma botol 1.000, 2.000. Di tempat saya ada yang 1.000. Roti ada yang 1.000, ada yang 2.000, kasih. Itu kan nggak rugi berbagi itu. Nah itu contohnya. Jadi saya ulang lagi, di Australia itu ada. Jadi semuanya sudah packing. Nah saya ambil nih sekarang contohnya gudeg. Gudeg bisa nggak diperes? Bisa. Teman saya saking kangennya, dia belajar di luar negeri, saya lupa entah di mana dia belajarnya. Itu kangen sama gudeg, akhirnya dikirim. Di keluarga saya ini gado-gado ya, ada yang kawin sama orang Bali, ada yang kawin sama orang Jawa, ada yang kawin sama orang Banten, udah kemana-mana. Jadi keluarga saya bineka, jadi tahu gitu ya. Yang di Solo, yang di Jogja, yang di Pekalongan, itu keluarga besar karena anaknya banyak. Nah, jadi saudara sekalian, inilah yang disebut adalah identitas. Contohnya lagi KTP, WNI. Tahu nggak WNI? Sekarang saya tanya nih, WNI tahu nggak? Bima, kamu tahu nggak WNI? Kan identitas KTP. Tahu nggak WNI? Warga negara Indonesia bukan? Ya itu ilmu dasar. Tahu nggak WNI? Kalau yang tadi jawaban TK ya. Tahu nggak WNI? Belum tahu sih Pak. Nah, kalau levelnya mahasiswa, WNI itu SM. SM itu S-nya itu Sabang, M-nya Maroke. Itu keluarga negara. Nah, kalau dia bawa KTP, dia nggak akan berantem nih sama orang Bali, sama orang Irian. Sekarang jam berapa nih? 5. Kalau di saya jam 3.55. 3.55. Arti jam 4 ya kita. Iya, benar. Kalau di Bali jam berapa? Jam 5 kan? Kalau di Papua udah jam berapa? Jam 6 kan? Dia udah malam duluan. 5. Nah itu yang namanya WNI. Kita jangan mikirin aja, akhirnya nanti kalau Papua merdeka baru bengong. Maluku merdeka baru bengong. Orang dicuekin sama orang Indonesia Barat. Kita ngukurnya kita salah. Kita ngukurnya 3 jam. Sama juga kita lagi sekarang ini ngukur lagi di Bali. Udah jam 5. Sama juga kita waktu di Papua. Lagi jam 6. Jadi pikirnya jangan di sini. Nah, maka kita nggak pernah ngelihat saudara-saudara kita lagi ngapain sih di Bali. Lagi ngapain sih saudara kita di Papua. Itulah yang namanya Sabang Maroke. Itulah yang disebut adalah kawasan. Itu yang disebut keluarga negaraan. Itu yang disebut adalah bagian. Nah, bagian mana kalau kita keluarga negaraan, kita bahas tentang masalah Malaysia, ya Malaysia. Malaysia ada yang daratan, ada yang nyebrang, yaitu di Kalimantan. Nah kalau kita bicara misalnya Amerika, Amerika itu luas. Nah dulu adalah yang berkuasa apa? Di Filipina. Ya Amerika dulu adalah yang berkuasa di Jepang apa? Amerika terkenal dengan Commodore Ferry. Nah ada Palau. Palau itu dekat dengan Filipina, dekat dengan Manado. Nah itu pulau kecil, tapi itu di bawah kekuasaan Amerika.
Sekarang bintangnya ada 50 karena dimasukin Hawaii. Bisa nggak itu nanti Palau menjadi bintang 55? Bisa saja. Nah, sekarang Palau itu adalah negara, tapi negara bagian. Di bawah kita, di bawah Nusa Kambangan, itu ada Pulau Christmas atau Natal. Di sebelahnya lagi Pulau Cook, itu bagian dari India. India kan jaraknya jauh. Tapi dia punya wilayah negara kecil yang dikuasai, maka di dalam peta itu kalau diperbesar, itu kurung buka adalah bagian dari India. Nah, kita tes ya. Bima, sekarang kamu lihat Pulau Cook. Bima. Ya Pak. Cook, C-O-O-K. Pulau Cook. Ini screen Pak. Oh iya boleh. Habis gitu di screen. Sudah ketemu? Orang IT harus cepet, ya kan? Ntar kalau orang kampung bilang malu lo sama jurusan lo. Itu orang kampung. Jadi orang kampung tuh kalau ngomong pedes lo. Kan? Kan? Iya Pak. Iya Pak. Orang kampung malu lo sama jurusan lo. Lo orang IT lama bener. Ada lagunya tuh. Lama bener. Lama bener. Kalau jurusan lain nggak apa-apa. Bima. Asik. Pulau Cook. Ya. Adanya di mana tuh? Itu besar, kecilin dulu biar kelihatan. Kecil. Oh, jangan terlalu kecil, benar kecil lagi. Supaya Cook itu bagian daripada negara mana gitu. Sentuhannya terlalu tinggi ini, resolusinya. Ini udah Pak, Cook Island. Dikecilin tadi suaranya. Pak Nurjengkinya keluar. Dikecilin bisa, Bima. Ya. Oh. Ya udah tuh. Ya, besar dikit. Coba besar lagi dikit. Oh, pelan-pelan besarnya. Ya, besarin lagi dikit lagi. Biar kelihatan hurufnya. Lagi. Lagi.
Lagi diperbesar. Ya, oke. Lagi, bagus. Lagi diperbesar. Ya, saudara sekalian, up dulu ya. Ini bagian kecil. Ya, itu di Pasifik. Kalau kita nggak ngelihat ya. Sekarang Bima, ganti Bima. Pulau Natal, Pulau Natal. Sekarang ganti Pulau Natal. Ya. Sekarang yang itu ya, itu Pulau Natal. Sekarang yang kirinya itu tulisannya diperbesar itu. Kan ada tulisannya itu yang kiri, diperbesar. Diklik gitu ya. Kalau itu kan pulaunya itu yang kata-katanya diklik. Ya, diperbesar. Yang fakta itu, Pak. Iya. Ya, terus oke. Itu ada kata-kata Australia kan? Coba baca itu. Fakta singkat. Bima. Fakta singkat Pulau Natal. Pulau Natal adalah sebuah wilayah terluar Australia yang terletak di dekat Pulau Jawa, tepatnya di sebelah barat daya Pulau Jawa. Iklimnya merupakan iklim tropis. Meskipun letak geografisnya lebih dekat dengan Pulau Jawa, pulau ini berada di bawah kepemilikan Australia. Ya, udah kebaca itu kan? Bima? Woi, Bima? Ya, Pak. Udah ngerti sekarang kita sebagai warga negara? Udah ya? Jadi di KTP itu harusnya level mahasiswa yang kayak gini gitu loh. Bukan KTP kamu mana? Ini warga apa? WNI. Udah begitu. Bukan begitu. Makanya bangsa Indonesia nggak maju-maju. 75 tahun. Sekarang gimana? Asik nggak Bima belajar Bima? Bima. Asik, Pak. Ada di bawah Pulau Jawa kan. Tapi bagian dari Australia. Australia jauh ya. Ini Pulau Natal. Nah umumnya itu banyak wajah Melayu di situ. Jadi wajah Melayu banyak di situ. Nah saudara sekalian, kebayangkan itu di bawah Pulau Jawa yang punya adalah Australia. Nah makanya jangan kita merasa hebat aja di organisasi partai, ribut sono, ribut sini, berantem sono, bukannya malah menyelenggarakan ini. Nah yang ngasih nama siapa? Pulau Natal, Pulau Krimes. Yang ngasih nama adalah Australia. Coba kalau orang Indonesia itu nggak dikasih nama. Sekarang kita lihat pulau yang tidak ada namanya di Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu. Pulau Kepri. Diketik sekarang, Bima. Pulau yang tidak ada namanya di Pulau Kepri. Ya, diperbesar. Supaya yang kecil-kecil kelihatan. Terus yang arah ke Vietnam nggak apa-apa. Terus. Yang tadi kecil nggak kelihatan kan?
Enggak. Terus gedein dong. Gedein. Biar nanti kelihatan dengan perbatasan dengan Vietnam. Gedein. Bima, gedein lagi Bima. Soalnya nanti kalau saya utak-atik laptop saya nanti bisa mental lagi. Ya, diperbesar lagi. Bima. Udah dibatas loh kalau kelihatan semua besar. Kalau diperbesar lagi yang bagian bawahnya nggak kelihatan. Nggak apa-apa yang bawahnya, kan kita kan boleh yang ujung. Kan Kepri itu bisa sampai ujung. Yang gede ini nggak apa-apa nih, yang deket itu. Deket Vietnam. Tuh gedein, nah itu. Nah, di kiri itu, nah itu ada namanya nggak tuh? Oi, udah nah itu ada namanya nggak? Yang kecil-kecilnya lagi, enggak kan? Hah? Belum ada kan? Nggak ada tulisannya. Nah itu digedein lagi tuh yang kiri, coba yang kiri. Terus gedein, biar kamu kelihatan ada namanya nggak tuh pulau-pulaunya. Terus ada berapa biji tuh? Wih, ya katasin. Nah, ininya kursornya katasin biar kelihatan. Ya, gede lagi tuh. Ada namanya nggak tuh? Dah, ya oke. Makasih. Bima, ada namanya nggak? Ada kata-kata nggak di situ? Nggak ada kan? Pulaunya masih kosong tuh. Bima. Iya. Sekarang iya, Pak. Asik nggak belajar ya Bima? Bima. Asik, Pak. Nah, makanya saya sesuaikan dengan ilmu kamu semua di sini. Nova Lino. Ya Pak, kenapa Pak? Asik nggak? Asik Pak, asik. Asik. Nurul. Nurul lagi tidur kali. Asik Pak. Ada ya. Jadi kamu ngeliat kan yang nggak pernah diajarin sama seseorang, ini Pulau Kepri ini loh. Jadi jangan disalahkan, si Pandan Ligita itu kejual. Jadi ambil ya sama Malaysia. Jadi jangan dianggap Malaysia lagi. Wajar lah dia ngambil ya. Karena dia ingin lahannya lebih banyak gitu. Nah sekarang itu yang ada tulisannya tuh coba. Yang ada tulisannya. Yang ada Kepri, di bawah Kepri Riau itu coba ada tulis, itu ada hurufnya apa tuh, gedein itu. Yang Kepri Riau itu, gedein lagi. Pulau apa nama itu? Saya matanya satu soalnya lagi sakit, nggak kelihatan. Apa nama itu? Bima, pulau apa Bima? Pulau Tulisannya. Air Abu. Apa? Pulau Air Abu. Pulau Air? Air Abu. Air Abu. Nah sekarang kamu cari hasil bumi Pulau Air Abu. Klik hasil bumi Pulau Air Abu. Ya diklik coba. Yang mana aja terserah tuh, ada bupati itu boleh tuh, Bupati Kepulauan Air Abu. Itu diklik aja. Ya, ngasal nggak apa-apa ya, oke. Coba bacain itu ke bawah. Terus ke bawah. Terus. Kita baca cepet dulu ya. Ntar kamu belajar sendiri. Oke, sekarang ganti lagi balik. Nah, ini udah ada kan keputusannya ya, oke. Bawahnya. Pemasaran hasil perkebunan.
Kira-kira ibu-ibu ini sama nggak kayak orang Malaysia? Woi, Nurul, kira-kira sama nggak dengan orang Melayu? Nurul, Iya, Pak. bangun mama, ini sama nggak sama kayak orang Melayu? Mungkin hampir sama, Pak. Jangan kemungkinan, nggak boleh, mahasiswa harus tegas. Iya. Nah, gitu dong, mahasiswa harus tegas. Salah nggak nanti kalau dia ambil seperti Pulau Ligita, seperti kemarin-kemarin di masa Megawati itu keambil. Kira-kira ini bisa nggak diambil? Bisa, Pak. Kalau misalkan nggak dipertahankan. Nah, kalau nggak diperhatiin, nah, ada yang bisa dimakan tuh. Apalagi nggak ada namanya. Nah, sekarang kembali lagi. Kembali Bima. Kembali ke itu. Nah, yang paling bawah itu. Ya itu. Ya diklik. Ya, di kebawahin. Terus bagus nggak? Sebentar. Bagus nggak daerahnya tuh? Woi, Nurul, bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Kenapa ini nggak diekspos? Matas, Raihana, Marta, Iya, Pak. bagus kan? Iya, Pak. Selama ini kamu ada nggak kesini pikirannya? Sebelum Kemana? diajar saya, mengenai pengetahuan ini ada nggak selama ini? Maaf, Pak. Koneksi jaringan saya putus-putus. Jadi Nggak apa-apa. Kita ganti Nanda. Nanda, Iya, Pak. kamu ngelihat nggak ini bagus nggak? Bagus, Pak. Indah nggak? Indah. Pernah nggak kamu denger ini? Nggak pernah, Pak. Baru ini. Nah, jujur ya, jangan asal ngomong. Nih kita ngomong IT zaman now itu iya, tidak kan? Pernah nggak diajarin gitu tentang ini? Enggak kan? Enggak. Ya, coba ke bawahin itu. Bima, yang baik hatinya. Taruh dulu. Nanda, baca Nanda. Keterpaduan. Nanda baca. Keterpaduan strategi pengembangan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat dengan memadukan dokumen-dokumen pembangunan yang sudah ada di Kabupaten Kepulauan Anambas. Ketersediaan dokumen-dokumen pembangunan menjadi dasar untuk memadukan strategi pengembangan Kabupaten Kepulauan Anambas. Berikut ini ditampilkan. Ya, oke, lewatin. Ya, oke, ke bawah. Ke bawah, Bima. Terus. Sebentar, yang tidak ada kan? Woi, Ananda, yang tidak adanya ada berapa di sini aja? Yang tidak adanya ada 4, Pak. Iya kan? Dari 8 yang tidak ada, adanya 4 ya. Iya. Malu nggak Nanda? Ya, ke bawah lagi, ke bawah. 5, ke bawah. Baca tuh, udah ada. Dari tabel, Pak? Ya. Pada tabel di atas terlihat ketersediaan dokumen pengembangan di Kabupaten Kepulauan Anambas, RT RW Kabupaten Kepulauan Anambas sudah disusun dan Sebentar Nanda. RT RW. Oh iya. Nanda, kelas rendah RT RW, Manda. Nah, itu kamu baca lagi sekarang untuk dokumen. Kita lompat untuk dokumen. Untuk dokumen lain seperti Perda BG, RTBL, SSK. Udah, cukup, kita lewatin. Ya, ke bawah. Kita baca cepet dulu ya. Yang penting kamu kan pada bisa ngerti. Ya, oke, itu yang RT RW berdasarkan, coba.
berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2011 sampai 2031 dinyatakan bahwa Kan ada 2003 itu. Kamu merinding nggak? Saya aja merinding ini. Wih, karena saya cinta Indonesia, Nanda. Merinding nggak kamu nih? Yang nggak ada namanya 4, apalagi ngomong 2031. Nah, dia dari 2011 ya. Sekarang 2000 berapa? 22, Pak. Coba hitung dari 2011 sampai 2022 berapa tahun? 11 tahun. Oh, 11 tahun masih perawan itu lokasinya, masih bagus, masih belum dijamah. Ya, nanti kalau diambil itu hasil buminya sama negara sebelah. Ya, diambil sama negara sebelah. Sebelah tuh macam-macam ya. Buktinya di bawah Jawa aja diambil Australia. Kita kan kadang-kadang suka ngomel ya, lagi-lagi Malaysia, padahal kagak ya. Padahal di belakang Malaysia kan ada Inggris karena dia persemakmuran ya. Oke, sekarang kita ganti itu. Bima ke Pulau Kepri lagi. Ini boleh ditambah lagi nggak jamnya? Anak-anakku yang baik hatinya. Enggak, boleh ditambah lagi nggak, Gan? Mungkin kalau di sini sih sudah ini Bapak, sudah limitnya Udah. Bapak di saya. Udah, Iya. oke. Saya akhiri, silakan ditutup Enggan. Terima kasih banyak. Ya, Tutup, terima kasih kepada teman-teman saya kelompok 2 yang telah mempresentasikan PowerPoint-nya pada hari ini, dan terima kasih juga Pak Zengki atas penjelasannya. Lebih kurangnya mohon maaf, kita ketemu di minggu depan untuk presentasi kelompok 3. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak sudah hadir Bapak. Selamat sore. Terima kasih Bapak. Sore, makasih Pak. Assalamualaikum.